Halo, selamat siang dan selamat datang di CNBC Financial Talks dengan tema kali ini tabungan aman, bisnis makin nyaman. Saya Eksis akan menjadi host sekaligus moderator dalam webinar hari ini dan perlu kita ketahui CNBC Financial Talks dengan tema tabungan aman, bisnis makin nyaman ini merupakan hasil kerjasama nih antara lembaga penjamin simpanan atau LPS dengan CNBC Indonesia, di mana CNBC Financial Talks akan membahas perencanaan keuangan yang tepat pastinya bagi masyarakat serta membahas peluang hingga tips dan triknya untuk tetap menjaga bisnis di masa pandemi dan seperti apa sih upaya pemulihan bisnis pasca pandemi. Tentu saja kita menghadirkan sejumlah narasumber yang mumpuni ya, mulai dari Direktur Eksekutif Hukum LPS, ada Bapak Ari Zulfikar, kemudian ada Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Bapak Ihsan Igratubun, ada juga Financial Planner yang pasti kita kenal, Aidil Akbar, dan nanti juga akan bergabung bersama kami di sini public figure sekaligus entrepreneur Zaskia Adiameka. Kita sapa terlebih dahulu, sebelumnya di sini ada Mas Aidil ya yang hadir langsung di studio. Halo Mas Aidil. Halo. Apa kabar Mas? Sehat ya? Baik, sehat. Iya, kita walaupun di studio tetap jaga jarak dan protokol kesehatan ya. Kemudian ada juga yang melalui sambungan Zoom hadir bersama kami. Ini indahnya pandemi gitu ya, karena walaupun berbeda jarak kita masih bisa bertegur sapa. Kita sapa dulu Bapak Ari dan Pak Ihsan. Halo Pak Ari dan Pak Ihsan. Halo, Assalamualaikum. Pak Ari dari LPS. Ya, ini dia sudah. Halo Pak Ari, apa kabar Pak? Baik Mbak Eksis, apa kabar? Sehat-sehat Kabar semua. baik juga di sini. Vibes-nya positif sekali walaupun kita berbeda jarak tapi terasa sampai di sini semangatnya ya pastinya. Nah, kemudian kita sapa juga Pak Ihsan. Halo Pak Ihsan. Sudah hadir melalui sambungan Zoom. Oke, sepertinya sedang ada kendala teknis ya dengan Pak Ihsan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih detail. Nanti juga akan hadir sekali lagi ada Zaskia Adiameka sebagai public figure ya. Jadi pastikan jangan sampai kelewatan acaranya dari awal sampai akhir, itu semuanya daging isinya ya. Langsung saja kita mulai dialog atau ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing bersama dengan narasumber kita kali ini. Kita mulai dulu dari Pak Ari nih, dari Direktur Eksekutif Hukum LPS. Pak Ari, kita ketahui pandemi COVID-19 sampai sekarang masih berlangsung, tapi amazed juga gitu ya, kita bangga juga sampai saat ini Indonesia, pemerintah dan masyarakat masih bisa survive nih, termasuk juga dari LPS dan UMKM. Tapi boleh diceritakan sedikit Pak Ari, seperti apa sih sebetulnya dampaknya dari pandemi COVID-19 ini ke kondisi ekonomi tanah air? Ya, terima kasih Mbak Eksis, selamat siang juga Pak Aidil. Ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa pandemi ini benar-benar mengganggu ya dalam arti aktivitas mobilitas masyarakat. Tentunya juga akan berdampak kepada aktivitas perdagangan dan juga apalagi berdampak kepada UMKM. Nah, oleh karenanya kita LPS sebagai salah satu pilar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan bersama-sama dengan BI, OJK dan Kementerian Keuangan serta pemerintah sangat mendukung bagaimana penyebaran COVID itu dapat kita eliminir. Nah, dengan PPKM saya juga menghimbau kepada masyarakat dengan PPKM agar mematuhi prokes. Karena apa? Kalau kita dapat menekan penyebaran COVID, tentunya mungkin sampai 100.000, pemerintah akan membuka kembali PPKM yang tadinya level 4, 3, bahkan mungkin menjadi PPKM 1, sehingga mobilitas atau kegiatan usaha dari masyarakat, baik itu UMKM maupun pelaku usaha lainnya, itu dapat berkembang. Nah, itu yang menjadi harapan dari kami selaku otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian Mbak Eksis. Iya, pastinya semua pihak gitu ya bergandengan tangan nih untuk bisa mencegah pandemi ini semakin luas. Dan tadi harapannya memang PPKM ini bisa segera diturunkan levelnya ya. Ada kabar baik dari level 4 turun ke level 3, kemudian ada beberapa daerah bahkan yang ke level 2 dan level 1. Kita ke Pak Ihsan sekarang. Untuk Pak Ihsan sendiri seperti apa Pak ketidakpastian pandemi ini dampaknya ke kondisi bisnis pelaku UMKM? Oke, Pak Ihsan sepertinya masih ada kendala teknis. Kita langsung ke Mas Aidil dulu di sini karena yang sudah hadir langsung ini tidak akan ada kendala teknis pastinya ya. Mas Aidil, ini kan financial planner gitu ya, financial consultant. Di tengah pandemi seperti ini, apa sih biasanya masalah-masalah keuangan yang dikonsultasikan ke Mas Aidil khususnya di tengah masa pandemi seperti ini?
Ya, banyak ya sebenarnya karena, baik yang individu maupun yang punya usaha itu, pasti terkendala gitu. Kalau individu kita udah jelas tahu sekali ketika pandemi ini pertama kali berdampak tahun Ya. lalu, sudah mulai banyak terjadi PHK atau kalaupun tidak PHK ada, dirumahkan Ya. gitu ya sementara dengan kemudian dalam waktu 1-2 bulan penghasilannya dipotong. Nah itu yang kemudian berdampak sekali dan juga teman-teman yang memang secara, usaha gitu ya, secara bisnis atau secara pekerjaannya memang berhubungan dengan yang harus adanya keramaian. Jadi misalnya seperti I.O, wedding organizer, MC, artis dan lain sebagainya itu sangat terdampak karena jobnya tiba-tiba nol, nggak ada Oh job, my ya kan? God, iya ya. Nah, jadi mereka-mereka ini bisa survive, bisa bertahan kalau mereka punya yang namanya dana darurat atau emergency fund. Kita berkali-kali ngomong ya, semua financial planner yang diundang CNBC pasti bicara Iya. masalah emergency fund dan ini adalah waktunya pembuktian Iya, bahwa itu sebetulnya tidak udah dari lama ya betul, harusnya udah lama. disiapkannya, Dan tapi orang-orang baru sadar di iya, tengah dan pandemi itu ini. pembuktian bahwa itu tidak cuma teori, tapi ternyata dipraktekkan. Nah, hal yang sama berlaku juga dengan UMKM, karena kan topik kita UMKM hari Iya, ini ya, iya. bahwa memang UMKM agak sedikit beda atau bisnis agak sedikit berbeda secara keseluruhan, tergantung dari pola perputaran cash flow-nya mereka. Jadi sebenarnya bisnis juga harus punya namanya dana darurat, dana cadangan gitu. Tapi balik lagi kita harus lihat dari bisnis ke bisnis karena beda-beda. Ada yang cash flow-nya langsung muter seminggu 2 minggu sehingga dia punya dana darurat nggak perlu banyak. Tapi ada juga bisnis yang uangnya cash flow-nya muternya butuh waktu 3 bulan, 6 Iya. bulan, bahkan ada yang sampai setahun. Berarti mereka mesti punya dana cadangan sebesar itu. Nah, bisnis yang punya dana cadangan cukup besar itulah yang relatif bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau UMKM sendiri rata-rata yang konsul dengan Mas Aidil udah ada belum nih dana cadangannya? Atau baru pada mikir ternyata oh lagi pandemi butuh gitu kan, namanya penyesalan selalu ada di akhir kan? Iya, iya. Ya, rata-rata kalau UMKM memang tidak siap ya pada saat terjadi pandemi ya. Bahkan bisnis yang besar sekalipun mereka biasanya hanya punya dana cash flow bertahan paling nggak hanya 3 bulan. Oke. Makanya kalau tahun lalu kita bicara ada PSBB ya waktu itu tahun lalu kan, itu kan makanya bulan Juni kan diminta harus Iya. dibuka karena kalau nggak pengusaha udah teriak-teriak karena memang pengusaha hanya bisa bertahan 3 bulan tuh Iya waktu waktu itu, besar beritanya kan di mana-mana. betul. Nah, pasca waktu itu selesainya PSBB, kemudian kita sudah mulai melonggar sampai kemarin terjadi PPKM. Saya sudah sering mengatakan kepada para banyak masyarakat lah ya, baik masyarakat individu maupun yang punya usaha, ayo siapin dana cadangan karena kita belum tahu nih pandemi ini sampai tahun berapa gitu ya, bisa sampai tahun 2021, bisa sampai 2022, bisa 2023. Jadi kalau ada dana cadangan, ada dana cash, simpan dulu supaya bisa terjadi perputaran. Nah, Iya. bisnis-bisnis seperti itu. Jadi Iya. kita bilang bahwa perputaran bisnis. Tapi yang paling penting adalah apakah usahanya berjalan. Nah, kalau yang UMKM yang banyak datang ke kami yang konsultasi itu adalah bagaimana caranya mereka bisa bertahan kalau bisnisnya mereka saat ini tersendat. Nah, Jadi kita harus pivoting. Pivoting itu artinya kita berganti bisnis atau cari bisnis Putar sampingan, otak putar ya. otak, supaya uangnya mereka muter. iya, gitu. iya, iya. Boro-boro kan mikirin nyiapin dana cadangannya karena bisnisnya aja lagi susah berjalannya gitu. Nah kita langsung tanyain aja nih Ketua Akumindo Pak Ihsan karena sudah tergabung bersama kami via Zoom. Seperti apa sebetulnya faktanya di lapangan nih Pak Ihsan ketidakpastian pandemi ini terhadap kondisi bisnis pelaku UMKM dampaknya seberapa besar? Ya, kalau dampaknya ya, jadi mulai dari kalau kami menghitung Bapak dan Ibu sekalian narasumber atau CNBC, bahwa kalau kami menghitung ini sudah ada lebih kurang 20 kali kebijakan pemerintah sampai saat ini, mulai dari PSBB, PPKM darurat dan seterusnya, itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, dampak memang terbesar terjadi pada saat Juli 2020, itu sekitar lebih kurang 30 jutaan. Itu saya kira betul tadi Bapak, sekitar 4 bulan atau 3-4 bulan setelah itu UMKM pada rontok ya, bangkrut sekitar 30 juta. Ini juga Kadin merilis hal tersebut. Nah yang kedua justru kami dikuatkan ya dengan dari data Bank Indonesia baru bulan Maret kemarin bahwa 87,5% itu UMKM terdampak. Ya, 87,5% UMKM terdampak. 97% dari dampaknya tersebut adalah dampak kepada omset penjualan yang jauh menurun. Jadi 97%. Ya. Nah, tetapi ada juga yang naik. Ya, sisanya itu naik sekitar ada 12,5% itu justru tidak terdampak, malah senang kalau ada pandemi.
Tetapi dengan jumlah yang sangat besar terdampak itulah dampak yang potret saat ini terjadi terhadap UMKM. Nah, jadi memang tadi saya kira betul sekali Pak, bahwa kita UMKM itu memang nggak siap dengan keadaan ini. Juga ada yang besar juga nggak siap. Memang kita punya hanya dana cadangan, termasuk saya, itu sekitar 3-4 bulan kuatnya. Ya. Setelah itu ya rontok. Ya. Nah, maka pentingnya memang harus mempunyai dana cadangan yang cukup pada saat pandemi ini. Nah, untuk itu maka saya kira saya juga ikut dengan saya terima kasih ya ikut dalam webinar ini bahwa mudah-mudahan ada solusi kepada para UMKM untuk kira-kira bagaimana sih membuat dana cadangan untuk antisipasi saat-saat seperti ini kan begitu. Nah, ini kalau lihat potretnya sekarang memang sangat terdampak terhadap UMKM dan memang tidak menguntungkan ya kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Jadi rata-rata UMKM sekarang adalah wait and see kapan kira-kira pemerintah bisa membuat atau bisa menangani COVID ini dengan baik. Nah, pada saat sudah jadi kunci keberhasilan UMKM tetap pada seperti 2019 memberikan kontribusi terhadap PDB 60% dengan 97% penyerapan tenaga kerja, itu adalah iklim usaha yang sehat. Iklim usaha itu apa? Kebijakan-kebijakan yang kira-kira membantu UMKM. Nah, pentingnya saat ini adalah mempunyai dana cadangan ini. Kalau nggak punya dana cadangan ya bangkrut Pak, nyangkrut. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Jadi semua sepakat ya Mas Aidil, Pak Ihsan, bahwa di balik pandemi ini sebetulnya jadi pelajaran juga buat individu secara umum juga termasuk juga secara khusus untuk UMKM. Kita jadi sadar nih ternyata sepenting itu loh dana darurat atau dana cadangan gitu ya. Nah, sekarang kita ke Pak Ari nih, karena tadi ngomongin dana cadangan, dana darurat ini kan kaitannya dengan simpanan juga ya. Kalau dari Pak Ari sendiri melihat seberapa penting sih simpanan untuk UMKM ini dan datanya bagaimana nih pertumbuhan simpanan di LPS, Pak Ari? Yang pertama adalah saya setuju tadi ya bahwa pelaku UMKM itu harus juga memiliki dana cadangan. Jadi yang paling utama juga adalah bagaimana pelaku UMKM juga bijak di dalam menempatkan dana. Nah, ada beberapa tips sebenarnya di dalam bijak mengelola dana. Yang pertama adalah mungkin Pak Ihsan maupun Pak Aidil ya itu mengetahui kadang-kadang pelaku UMKM itu campur antara dana pribadi dengan dana untuk kegiatan usaha. Nah, ya kan, sehingga pada saat kemudian ada keuntungan yang banyak dari kegiatan usahanya, dia campur untuk kebutuhan pribadi. Padahal sebenarnya harus dikelola dengan bijak. Nah, pemerintah sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah mendorong agar pelaku UMKM juga bisa mendirikan perusahaan perseorangan. Itu sebenarnya harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM juga harus tertib di dalam mengelola keuangannya. Kalau ada keuntungan, jangan dipakai untuk konsumtif, ya harus dipakai untuk proses produksi. Nah, pelaku UMKM juga harus bijak. Kalau ada keuntungan simpan di bank. Nah, bank yang aman ya, dan kita semua tahu bank yang aman itu selalu ada logo LPS sebagai peserta program penjaminan. Nah, banyak ada bank umum maupun bank konvensional maupun BPR ya. Nah, itu semuanya simpanan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pelaku UMKM itu aman sepanjang memang memenuhi 3T yang ada di undang-undang kita. Jadi ada tips untuk mengetahui agar pelaku UMKM juga aman di dalam menyimpan dana cadangan tadi. Jangan sampai udah berusaha taruh di simpanan, tiba-tiba banknya bermasalah, jadi nggak dijamin oleh LPS ya kan. Ada 3 tips yang pertama. Yang pertama adalah kadang-kadang kan sekarang banyak transaksi ya yang dilakukan secara digital ya kan. Nah, tips yang pertama adalah para penabung untuk menyimpan dana cadangan tadi harus juga mengecek berapa saldonya secara reguler. Kan kita sekarang transfer dengan gampang pakai HP, ya kan. Nah, untuk menghindari atau mencegah bahwa ada perbedaan atau ada permasalahan di bank yang bersangkutan, itu mesti rajin-rajin cek atau ngeprint deh kalau ada transaksi di e-mobile atau apapun. Dan yang kedua adalah
harus juga mengecek website LPS karena LPS itu juga mengeluarkan tingkat bunga penjaminan. Nah, sepanjang memenuhi tingkat bunga penjaminan itu pasti dijamin. Nah, tetapi kalau melebihi tingkat bunga penjaminan ya itu tidak dijamin. Jadi yang ketiga adalah tidak menyebabkan bank gagal atau kredit macet. Nah, sepanjang 3T itu dipenuhi, maka dana cadangan tadi yang dikelola untuk mengantisipasi kalau terjadi permasalahan itu aman. Nah, itu yang barangkali yang juga harus di-encourage Pak Ihsan. Bagaimana meng-encourage pelaku UMKM untuk memisahkan antara dana yang untuk keperluan konsumtif sama dana untuk keperluan proses produksi. Kalau ada keuntungan jangan langsung pindah ke konsumtif. Itu harus dikelola. Dan itulah dikeluarin semuanya ya bocoran. Iya. Jadi dapurnya UMKM nih dibocorin semuanya sama Pak Ari nih. Tapi ini buat kebaikan kita bersama pastinya. Dikasih tipsnya juga. Padahal baru di awal ya Mas Aidil. Ini udah dapet tips-tipsnya buat para UMKM. Apalagi nanti di akhir kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Jadi CNBC Financial Talks dengan tema tabungan aman, bisnis makin nyaman masih akan kembali usai jeda berikut ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNBC Indonesia.